Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Patricia Evelyn dengan nomor BP 20150003, asal jurusan Ilmu Hukum. Saya Afdal Fatan, BP 120009, Ilmu Hukum. Saya Julianda MN Sugito, jurusan Ilmu Hukum, BP 20150001. saya Wahyu Wirayuda Pratama, nomor BP 20150007, asal jurusan Ilmu Hukum. Kami berasal dari Universitas Dharma Andalas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu kita Ibu Ria Febrina, SSM Home. Pada kali itu pembicaranya tentang karya ilmiah. Yang pertama, definisi karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Patricia Evelyn. Kepada Patricia Evelyn Sutrisno Pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, serta solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Ada beberapa pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasarkan dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang dilakukan. Dalam penulisannya, memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. yang kedua yaitu tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, jenis karya ilmiah, ilmiah dan karya non ilmiah yang akan dijelaskan oleh Julianda MN Sugito. Kepada Julianda dipersilakan. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan menjelaskan yang disebutkan dengan Wahyu tadi. 1. Karya ilmiah. Sebagai 4. Makalah, skripsi, tesis, disertasi. Makalah ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasan berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seorang atau kelompok. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil peneliti sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 3. Tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi, tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen.
Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai tesis umumnya. Istilah disertasi dan tesis dipakai untuk mengacu paparan diskusi yang bersifat skolar atau akademis. Saya akan menjelaskan lagi tentang karya semi ilmiah. Artikel. Artikel adalah suatu karya tulis lepas yang isinya berupa opini tentang masalah yang sifatnya aktual dan biasanya bersifat kontroversial dengan tujuan menghibur, memberitahu, mempengaruhi, dan meyakini para pembaca. 2. Editorial. Editorial adalah sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh publik pada saat surat kabar diterbitkan. 3. Fitur. Fitur adalah berupa tulisan media massa selain berita dan artikel yang merupakan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya, duduk perkara, proses, pembentukannya, dan cara kerjanya dengan menggunakan gaya atau teknik penulisan karya serta seperti cerpen atau novel. Resensi. Resensi ini berasal dari bahasa Belanda "research" yang berarti membicarakan dan menilai. Beoordelen and bespoken dari makna ilmiah, maka media cetak Belanda menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pencarian buku ini, yaitu Lasa 2006. 5. Opini. Opini pendapat atau pendirian pendapat, ide atau pikiran untuk tertentu terhadap ide merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interaksi personal. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan karya non ilmiah. 1. Dongeng. Dongeng adalah bentuk cerita turun-temurun dari nenek moyang. Kejadian pada dongeng terkesan sebagai kejadian sesungguhnya. Namun, pada dasarnya dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif, seperti binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. 2. Cerpen atau cerita adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung kepada inti cerita. 3. Novel. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seorang atau berbagi tokoh. Cerita dalam novel mulai dengan munculnya persoalan yang dialami oleh tokoh dan akhiri dengan 4. Drama. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog. Kisah dan cerita dalam emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu contoh karya ilmiah. Contoh karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Afdal Fatan. Kepada Afdal Fatan, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bagian presentasi ini saya mendapat bagian yaitu contoh karya ilmiah. Contoh karya ilmiah yang saya ambil yaitu pemanfaatan kembali sampah. Itu belakangan ini sampah menjadi dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang mendampah sehingga menyebabkan sampah karena penelitian
kembali sampah penting untuk dilakukan. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan sampah. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Bab kedua, pembahasan. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan ketekunan. Untuk sampah organik bisa diolah sedangkan sampah kertas bisa didaur ulang dan dijadikan kertas lagi. Untuk sampah plastik dan kaleng bisa dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai wadah tergantung ukuran. Kesemua pemanfaatan sampah tersebut tergolong ke dalam reuse atau pemanfaatan kembali. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Baiklah, sekian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Yang keempat, perbedaan dan persamaan pada karya ilmiah yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama dalam struktur bahasa. Pada karya ilmiah itu bersifat baku, pada semi ilmiah itu bersifat formal populer, dan pada non ilmiah itu konotatif dan populer. Struktur penulisannya pada karangan ilmiah, yang pertama pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Pada semi ilmiah, fakta, opini, penulisan. Non ilmiah, orientasi, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Yang ketiga, fakta yang disajikan. Pada karangan ilmiah, fakta yang disajikan berdasarkan pengamatan. Pada semi ilmiah, fakta umum yang bersifat subjektif. Pada non ilmiah, fakta pribadi. Yang keempat, unsur-unsur yang dimuat. Pada karangan ilmiah, unsur yang dimuat adalah kata, angka, tabel, gambar, dan grafik. Pada semi ilmiah, unsur yang dimuat kata, gambar, dan grafik. Sedangkan pada non ilmiah, unsur yang dimuat. Yang kelima, sifat karangan. Sifat karangan pada ilmiah berisi eksposisi dan deskripsi. Pada semi ilmiah, sifat karangannya yang berisi argumentasi dan persuasif. Dan pada non ilmiah, sifat karangannya berisi persuasif, narasi, dan deskripsi. Yang kelima, sikap penulis. Pada karangan ilmiah, sikap penulis yang bersikap subjektif dan impersonal. Pada semi ilmiah, sikap penulis bersifat subjektif, dan pada non ilmiah, sikap penulis bersifat subjektif dan imajinatif. Yang keenam, contoh artikel. Contoh artikel pada karangan ilmiah yaitu jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Pada semi ilmiah, contoh artikelnya editorial, opini, tips, dan resensi buku. Pada non ilmiah, contoh artikel novel, roman, dan dongeng. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.